Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang metodologi pembelajaran di era Society 5.0. Nah, untuk pemateri yang pertama yaitu pengertian metodologi pembelajaran yang akan disampaikan oleh Neng Restu Andiani. Untuk pemateri yang kedua yaitu fungsi-fungsi metodologi pembelajaran yang akan disampaikan oleh Muhammad Riyadus Solihin. Untuk pemateri yang ketiga yaitu karakteristik metodologi pembelajaran di era Society 5.0 yang akan disampaikan oleh Hilmanuddin. Untuk pemateri yang keempat yaitu macam-macam metodologi pembelajaran di era Society 5.0 yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Untuk pemateri yang kelima yaitu pengaruh metodologi pembelajaran di era Society 5.0 yang akan disampaikan oleh Neng Restu Andiani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neng Restu Andiani. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian metodologi pembelajaran. Yang pertama, pengertian metodologi. Metodologi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata, yaitu metodos yang berarti cara atau jalan dan logos yang berarti ilmu. Secara ringkas, metodologi adalah ilmu yang membahas tentang metode, sedangkan metode itu sendiri adalah cara yang paling tepat dan cepat dalam melakukan sesuatu. Pengertian pembelajaran. Pembelajaran merupakan sebuah proses yang dilakukan seorang pendidik agar peserta didik dapat melaksanakan proses belajar, dan peserta didik dapat melakukan proses belajar di mana saja, kapan saja, dan dengan apa saja dia belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan tentang fungsi metodologi pembelajaran. Yang saya akan bahas ada 8 fungsi metodologi pembelajaran. Yang pertama, membantu siswa mengembangkan kemampuan individual para siswa supaya mereka bisa mengatasi permasalahannya menggunakan terobosan solusi alternatif. Yang kedua, membantu kegiatan belajar mengajar agar pelaksanaannya bisa dilakukan menggunakan cara terbaik. Yang ketiga, memudahkan dalam menemukan, menguji, serta menyusun data diperlukan sebagai upaya mengembangkan disiplin sebuah ilmu, mempermudah proses pembelajaran dengan hasil terbaik agar tujuan pengajaran bisa tercapai. Yang keempat, menghantarkan suatu pembelajaran ke arah ideal secara cepat, tepat, dan sesuai harapan. Proses pembelajaran bisa berjalan dengan suasana yang lebih menyenangkan serta penuh motivasi, sehingga siswa mudah memahami materi. Yang kelima, untuk mencapai kondisi pembelajaran yang memungkinkan peserta didik, siswa memperoleh kemudahan dalam belajar. Yang keenam, mewujudkan dan menyajikan bahan ajar berupa media yang relevan. Dengan demikian, tujuan pembelajaran dapat dicapai dengan baik oleh peserta didik siswa. Yang ketujuh, sebagai pedoman teoritis yang logis dan rasional yang disusun oleh guru bagi para siswa. Yang terakhir, yang kedelapan, sebagai sarana komunikasi penting tentang bagaimana proses mengajar di kelas atau bagaimana praktis dalam mengawasi siswa saat belajar. Sekian dari saya, terima kasih, dan akan dilanjutkan oleh Hilman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan tentang karakteristik metodologi pembelajaran di era Society 5.0. Yang ke-1, strategi discovery learning adalah teori belajar yang didefinisikan sebagai proses pembelajaran yang terjadi bila pelajar tidak disajikan dengan pelajaran dalam bentuk dinanya, tetapi diharapkan mengorganisasikan sendiri.
Yang kedua, strategi inquiry learning. Didefinisikan oleh Piaget, Son dan Troberg pada tahun 1973 sebagai pembelajaran yang mempersiapkan situasi bagi anak untuk melakukan eksperimen sendiri, dalam arti luas ingin melihat apa yang terjadi, ingin melakukan sesuatu, ingin menggunakan simbol-simbol atau mencari jawaban atas pertanyaan sendiri, menghubungkan, menemukan yang satu dengan penemuan yang lain, membandingkan apa yang ditemukan dengan yang ditemukan orang lain. Yang ketiga, strategi problem based learning atau disingkat dengan PBL adalah metode pengajaran yang bercirikan adanya permasalahan nyata sebagai konteks untuk para peserta didik belajar berpikir kritis dan keterampilan memecahkan masalah dan memperoleh pengetahuan. Yang keempat, strategi project based learning adalah pembelajaran yang menggunakan proyek atau kegiatan sebagai media. Peserta didik melakukan eksplorasi, penilaian, interpretasi, sintesis, dan informasi untuk menghasilkan berbagai bentuk hasil belajar. Yang kelima, strategi scientific learning adalah proses pembelajaran yang dirancang sedemikian rupa agar peserta didik secara aktif mengonstruk konsep, hukum atau prinsip melalui tahapan-tahapan mengamati untuk mengidentifikasi atau menemukan masalah, merumuskan masalah, mengajukan atau merumuskan hipotesis, mengumpulkan data, dan berbagai teknik, menganalisis data, menarik kesimpulan, dan mengomunikasikan konsep, hukum atau prinsip yang ditemukan. Segitu yang saya paparkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan macam-macam metodologi pembelajaran di era Society 5.0. Nah, untuk yang pertama yaitu metode diskusi. Sesuai dengan namanya, metode ini selalu mengutamakan aktivitas diskusi yang melibatkan para siswa untuk belajar memecahkan suatu masalah. Penerapan metode diskusi biasanya dilakukan dengan membuat kelompok diskusi yang bertugas membahas sebuah masalah. Nah, untuk yang kedua yaitu metode demonstrasi. Metode ini merupakan metode pembelajaran yang dilakukan dengan cara praktikum agar siswa bisa melihat dan mempraktikkan secara langsung materi yang sedang dipelajari. Metode demonstrasi memang lebih menarik serta membuat siswa lebih fokus pada materi pembelajaran. Nah, untuk yang ketiga yaitu metode ceramah plus. Metode ini sebetulnya mirip dengan metode ceramah pada umumnya, tetapi untuk metode ceramah plus biasanya disertai metode lainnya saat menyampaikan materi seperti diskusi, tanya jawab, demonstrasi, dan latihan. Untuk yang keempat yaitu metode resitasi. Metode ini biasanya mengharuskan siswa membuat sebuah resum tentang materi yang telah disampaikan oleh guru, di mana resum tersebut ditulis pada kertas menggunakan kata-kata dari siswa tersendiri. Nah, untuk yang kelima yaitu metode eksperimen. Metode ini dilakukan melalui kegiatan percobaan atau praktikum di laboratorium agar siswa bisa melihat secara langsung materi pelajaran yang sedang disampaikan, biasanya dapat berupa ilmu pengetahuan alam dan sebagainya. Nah, untuk yang keenam yaitu metode karya wisata. Metode ini menggunakan tempat atau lingkungan tertentu yang mempunyai sumber belajar untuk siswa. Namun, penerapan metode ini perlu memperoleh pengawasan secara langsung dari guru, misalnya museum atau alam. Nah, untuk yang ketujuh yaitu metode latihan. Metode ini merupakan metode pembelajaran yang dilakukan dengan melatih keterampilan kepada siswa dengan merangsang, memanfaatkan atau membuat sesuatu. Biasanya setelah penjelasan murid akan diuji oleh beberapa pertanyaan. Nah, untuk yang kedelapan yaitu metode perancangan.
Pada metode ini, siswa akan dirangsang agar mampu membuat sebuah proyek yang nantinya akan diteliti, dapat berupa perancangan skema data, grafik, dan juga lain-lain. Metode ini banyak digunakan juga pada program khususnya kejurusan. Nah, untuk yang kesembilan yaitu metode debat. Metode ini mengajak siswa untuk saling beradu argumentasi secara perorangan atau kelompok, tetapi debat tersebut dilakukan secara formal dan memiliki aturan tertentu untuk membahas dan mencapai penyelesaian masalah. Nah, untuk yang terakhir yaitu metode mind mapping. Metode pembelajaran ini menerapkan cara berpikir secara runtut pada sebuah permasalahan, bagaimana terjadinya serta penyelesaiannya. Melalui metode ini, siswa bisa meningkatkan daya analisis serta berpikir kritis agar memahami masalah sejak awal sampai akhir. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pengaruh metodologi pembelajaran pada era society terhadap pelaksanaan pendidikan di Indonesia. Yang pertama, era society akan menambahkan pekerjaan rumah bagi setiap praktisi pendidikan untuk membekali siswa mereka dengan keterampilan yang tidak hanya meliputi keterampilan bertahan hidup, tapi juga keterampilan berpikir kritis, konstruktif, dan inovatif. Yang kedua, era society menuntut siswa dan masyarakat secara umum untuk mampu berpikir kritis dan konstruktif. Dapat kita lihat secara umum, guru-guru kita belum mampu melakukan pembelajaran dengan melakukan cara society, metode society. Indonesia bisa dikatakan belum siap menghadapi era society. Tetapi ini bukan hanya soal siap dan tidak siap. Indonesia harus mengambil ancang-ancang untuk lebih siap memahami dan menghadapi era society sebagai tuntutan zaman. Jadi dapat disimpulkan bahwa metodologi pembelajaran adalah metode atau cara kerja yang sangat dibutuhkan dalam sebagian tenaga pendidik yang merupakan bagian terpenting dalam proses belajar mengajar. Oleh karena itu, seorang pendidik ialah orang yang berpengaruh dalam metodologi pembelajaran. Jadi, pendidik harus memahami dan mengerti tentang metode atau cara kerja pembelajaran yang akan disampaikan kepada anak didiknya. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.